Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Habib Dr. Habib Kab bin Hasan Baharun. Saya dan kami sangat percaya dengan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan semua besok mendapat syafaat Rasulullah salam ya. Pertanyaan saya, Al-Habib, apa syafaat Rasulullah itu kita harus bertemu dengan beliau di mahsyar nanti. Sampai di mahsyar nanti, masya Allah, manusia ratusan triliun kumpul di mahsyar itu. Bagaimana kita mencari beliau? Ya, ini yang saya tanyakan. Jadi syafaat ini apa kita harus bertemu dengan Rasulullah? Kalau ketemu di mana tempatnya? Itu saja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suatu peringatan buat kita semuanya yang diberikan oleh guru kita bersama Kiai Nurul Khalis. Maksudnya begini loh. Tadi kan kita bicara masalah fitnah. Harusnya orang-orang seperti kita itu yang menjadi pikirannya dan orientasinya itu seperti disampaikan itu loh. Coba lihat tujuannya beliau, bagaimana caranya bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dunia dulu sebelum di akhirat nanti, bagaimana caranya supaya kita itu bermimpi Nabi Muhammad. Beruntung yang mimpi Nabi Muhammad di dunia. Dan beruntung kita hidup di akhir zaman. Dari satu sisi kita beruntung hidup di akhir zaman. Karena apa? Karena di akhir zaman itu kalau mau jadi wali nggak seperti orang-orang dulu yang jadi wali. Orang-orang dulu itu kalau mau jadi wali itu harus puasa dahar dulu, harus tahajud itu semalaman suntuk. Sekarang cukup kita itu jaga hati kita, jangan berbuat maksiat, jangan berdosa, banyak salawat, cinta kepada ulama dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Insya Allah cepat jadi walinya. Asik nggak Pak? Coba lihat bagaimana orientasinya. Di antara kemuliaan orang yang hidup di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, nanti banyak yang mengimpikan aku di akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk yang mengimpikannya. Cuma yaitu bertemu dengan Nabi di dunia, bertemu dengan Nabi di akhirat. Dua-duanya bisa kita gapai. Jangan kita katakan bahwa Nabi Muhammad jauh dari kita. Kenapa? Kalau memang demikian, kenapa Allah yang memerintahkan kita setiap kita sholat baik wajib maupun sunnah selalu di dalam tahiyat kita, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya Assalamu alayka? Salam sejahtera bagi engkau. Di mana engkau? Nabi Muhammad di Madinah sana. Berarti Allah Ta'ala mengajarkan khurafat kepada kita kalau seumpama enggak benar. Nabi Muhammad di Madinah kita suruh mengatakan salam sejahtera bagi engkau Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Artinya apa? Nabi Muhammad itu sesuai dengan dikatakan oleh Imam Ghazali, ruhun Nabi tamla'ul kauna kullah. Ruhnya Nabi itu meliputi seluruh kaun semuanya. Bagaimana tidak? Jangan kita katakan kalau seumpama kita bikin maulid di Masjid Jami, maulid di langgar ini, malam Jumat itu kan yang bikin maulid kan ribuan. Masa Nabi sibuk banget Nabi Muhammad pergi sana pergi ke sini hadir semuanya gitu. Enggak usah repot, Pak. Logikanya itu begini, Pak. Kalau seumpama semua rumah yang ada di Bangil jumlahnya ribuan ini dibuka gentengnya satu. Pada siang hari kira-kira sinar matahari masuk ke dalam rumah apa tidak? Masuk apa tidak? Masuk. Ah, mataharinya ada berapa? Ada satu, nggak ada matahari 1000. Coba lihat, itu matahari yang diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan nurnya Nabi Muhammad SAW? Siapa bilang? Ada Nabi Muhammad di depan. Coba lihat bagaimana Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan, "Lau ghaba anni an-Nabi SAW walau lahdatan ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau seumpama hilang daripada pandanganku satu kejap saja Nabi Muhammad, aku tidak melihatnya sekarang ini, aku tidak menganggap aku ini seorang mukmin, seorang muslim. Sampai seperti itu aulia. Kumpul sama Nabi Muhammad. Ada, cari orientasi kita. Saya bekerja untuk keluarga, saya mencari yang halal. Saya yakin rezeki nggak kemana-mana. Saya ingin semuanya itu jadi wasilah. Untuk apa? Saya ingin bermimpi Nabi Muhammad. Nah, itu adalah niat yang mulia. Di zaman fitnah seperti ini, tapi ada niat anak ingin bermimpi Nabi Muhammad. Orientasi saya ingin mimpi Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu, ingin mimpi Nabi Muhammad. Semua yang dikerjakan, ingin mimpi Nabi Muhammad. Nah, itu yang hebat, itu maksudnya. Tapi nanti kalau di akhirat, nggak usah kita yang mencari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mencari kita. Nabi Muhammad yang mencari kita. Nabi Muhammad itu menjadi syarat utama. Surga itu nggak bakal dimasuki Nabi siapapun. Surga itu tidak akan dimasuki oleh siapapun juga daripada umat-umat yang terdahulu sampai Nabi Muhammad dulu yang masuk, meresmikan. Tapi ternyata Nabi Muhammad itu bukan seperti kita. Nabi Muhammad masuk itu hanya untuk melaksanakan persyaratannya saja, sebagai simbolis saja. Masuk satu langkah, udah itu keluar lagi. Kemana? Mencari umatnya, menyelamatkan umatnya. Sehingga kalau ketika ada satu orang wali min auliyaillah ditanya,
nanti kalau seumpama aku di akhirat, aku mencari Nabi di mana? Ditanyakan oleh sahabat juga kepada Nabi Muhammad. Anas bin Malik, ya Rasulullah, engkau ada seorang yang mulia, para nabi muliakanmu, para nabi berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, tentunya engkau dieluk-elukan semua manusia, di mana aku mencarimu? Kata Muhammad, carilah aku di 3 tempat. Yang pertama, carilah aku di tempat mizan. Setiap kita itu dihisab, Rasulullah di samping kita. Untuk apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, kata Nabi Muhammad. Selamatkan, selamatkan. Ini adalah umatku. Selamatkan, selamatkan. Doakan terus kita. Nggak usah kita yang mencari Nabi Muhammad yang mencari kita. Kemudian kalau nggak ada di situ, carilah aku di Sirat. Kalau seumpama di Sirat nggak ada, cari aku di telagaku. Aku akan membagikan minuman kepada umatku dan umat-umat yang lainnya semuanya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan minuman yang nikmat daripada telaga Al-Kausar Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian nggak usah kita yang mencari, tapi Nabi Muhammad yang mencari kita. Cuma pastikan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu adalah sebuah perjuangan yang paling sulit di dunia. Ingat, kalau kita lihat ibaratnya seakan-akan mudah, sulit. Kenapa? Ketika seorang itu akan meninggal dunia, yang datang itu bukan setan-setan biasa. Ketika orang itu akan meninggal dunia, yang datang itu langsung iblisnya yang datang. Bahkan mereka itu membuat suatu persyaratan, kalau seumpama ada di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka mereka berkabung selama 40 hari lamanya. Tapi sebaliknya, kalau sudah ada kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, maka dia itu berpesta pora selama 40 hari lamanya. Tapi mempertahankan. Coba lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani, rajanya wali, itu diganggu oleh para setan. Bukan berarti kalau sudah jadi wali nggak diganggu setan. Siapa bilang? Terus setan itu akan mengganggu kita sampai kita meninggal dunia. Ketika beliau sedang tahajud, tiba-tiba yang namanya atapnya itu terbuka. Lalu tampak cahaya yang sangat terang menderang terus sampai ke langit, bahkan nembus langit. Lalu ada suara yang besar, yang keras suaranya. Apa isi suaranya? Ya abdi Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai hambaku Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Qad asqattu 'alaika jami'at takalif. Mulai saat ini aku telah gugurkan semua kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepada seorang hamba. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Ihsa ya lain, ihsa ya lain. Pergilah wahai yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Langsung meredup sampai hilang cahayanya. Akhirnya datang iblisnya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dari mana kamu tahu kalau aku adalah iblis? Apa kata dia? Aku tahu karena ucapanmu sendiri. Ucapanmu itu senjata yang memukul tuannya sendiri. Kenapa? Kalau ada seorang nabi, seorang rasul sampai meninggal pun nggak pernah digugurkan kewajibannya Allah kepada dia, apalagi saya. Sehingga saya tahu bahwasanya ini adalah dari engkau. Ini Syekh Abdul Jalani. Lihat bagaimana Abu Hanifah. Di saat akhirnya sakaratul maut, anaknya datang mentalkinkan la ilaha illallah dengan harapan kalau seumpama ada orang yang akhir ucapannya di dunia kalimat la ilaha illallah, dia meninggal dunia langsung masuk dalam surga. Semoga kita termasuk semacam itu. Masalahnya saya sudah sampaikan, ada satu orang di Kalimantan sana, dia seorang yang menjadi pendamping dokter itu, pendamping dokter di rumah sakit tuh, apa namanya? Ya kayak perawat lah, kayak perawat. Dia itu mengadakan sebuah penelitian selama 10 tahun. Yang sekarat, yang meninggal di rumah sakit kan banyak. Itu diperhatikan sampelnya berapa, 1000 orang. Ternyata yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya 7%. Dari 1000 orang cuma 70 orang saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah lalu meninggal dunia. 1000 orang, 70 orang. Apakah kita termasuk semacam itu? Kalau kita ingin termasuk semacam itu, jangan lupakan, biarkan kita ada persaudaraan dengan para ulama, dekat kepada ulama, dengan harapan insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah.